Pernah kepikiran nggak? Pas lihat mesin yang rumit, terus bertanya-tanya, gimana caranya semua komponen itu bisa bergerak bareng dengan sinkron? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasia di balik gerakan-gerakan yang kita lihat setiap hari di sekitar kita. Coba deh perhatikan truk jungkit ini. Ini kan kayak teka-teki mekanik yang berjalan. Gimana baknya bisa terangkat? Terus gimana silinder hidroliknya memanjang pas di saat yang tepat? Dan gimana rodanya berputar? Semuanya terjadi dalam satu gerakan yang terkoordinasi. Ternyata, ada sebuah ilmu fundamental yang jadi bahasa di balik semua gerakan ini. Jadi, untuk bisa membaca cara kerja truk tadi, kita cuma perlu belajar bahasa dasarnya aja. Oke, mari kita bedah. Bahasa yang kita maksud itu namanya kinematika pelanar. Anggap aja ini seperangkat alat buat mendeskripsikan sebuah gerakan. Nah, yang paling penting di sini adalah kita nggak peduli kenapa sesuatu bergerak, entah karena gaya atau torsi, kita cuma fokus pada bagaimana gerakannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jenis gerakan pertama dan paling simpel yang bisa dilakukan sebuah benda itu namanya translasi murni. Jadi apa maksudnya? Coba bayangin kamu gambar sebuah garis lurus di sebuah benda. Kalau benda itu bergerak, dan garis yang kamu gambar itu posisinya selalu sejajar, nggak pernah miring sama sekali, dari awal sampai akhir, nah, itulah translasi, nggak ada putaran sama sekali. Translasi ini ada dua macam. Kalau bendanya bergerak di jalur yang lurus, itu namanya translasi rektilinier. Tapi kalau jalurnya melengkung, namanya translasi kurvilinier. Gampang kan? Bedanya cuma di bentuk lintasannya. Lurus atau melengkung. Nah, ini contoh yang bagus banget buat translasi kurvilinear. Gondola biang lala ini kan bergerak dalam lingkaran besar, jalurnya jelas melengkung. Tapi perhatiin deh, gondolanya sendiri nggak pernah jungkir balik. Posisinya selalu tegak, orientasinya nggak berubah. Jadi, inti dari translasi murni itu ini. Setiap titik di benda itu bergerak barengan. Mau itu titik di ujung atas, di tengah, atau di bawah, semuanya punya kecepatan dan percepatan yang sama persis. Kompak. Oke, gerakan tanpa putaran udah kita bahas. Sekarang kita lihat kebalikannya, gerakan yang isinya cuma putaran murni aja. Contoh yang paling gampang ditemui itu ya roda gigi ini. Setiap gearnya berputar di tempat mengelilingi sumbu atau poros yang diam. Bendanya nggak pindah kemana-mana, cuma berputar di situ aja. Kalau mau dijelasin secara formal, rotasi itu terjadi ketika semua partikel di benda itu bergerak membentuk lingkaran sempurna. Dan semua lingkaran itu punya satu pusat yang sama yang kita sebut sumbu rotasi. Untuk mendeskripsikan putaran ini secara teknis, kita cuma perlu jawab 3 pertanyaan simpel. Pertama, posisi sudut, sekarang dia lagi menghadap kemana? Kedua, kecepatan sudut, seberapa kencang putarannya? Dan yang ketiga, percepatan sudut, putarannya lagi nambah cepat atau malah melambat. Oke, kita udah punya 2 bahan dasar, translasi alias gerak lurus dan rotasi alias gerak muter. Sekarang saatnya kita gabungin keduanya. Jadi gimana kalau sebuah benda melakukan keduanya sekaligus? Dia berpindah tempat tapi sambil berputar. Nah ini nih jenis gerakan yang paling sering kita lihat di dunia nyata. Gerakan ini punya nama khusus, gerak bidang umum. Pada dasarnya, ini cuma gabungan dari 2 konsep yang baru aja kita pelajari. Sebuah benda yang bergerak maju sambil berputar. Contoh paling sempurnanya, roda yang lagi menggelinding. Coba deh bayangin, pusat rodanya kan bergerak lurus ke depan. Itu komponen translasinya. Di saat yang sama, rodanya sendiri berputar mengelilingi pusatnya. Itu komponen rotasinya. Translasi plus rotasi. Oke, rekap cepet ya. Translasi, bergerak lurus tanpa muter, contohnya gondola biang lala. Rotasi, muter di tempat, contohnya jarum jam. Dan gerak bidang umum, gabungan keduanya, bergerak sambil muter, contohnya bola yang lagi menggelinding. Oke, kita udah belajar 3 resep dasar gerakan. Tapi, kenapa ini penting? Buat apa kita tahu semua ini kalau cuma buat teori aja? Nah, ini menarik banget. Kutipan ini bilang kalau pemahaman tentang gerakan ini tuh krusial banget buat ngerancang mesin-mesin yang kita andalkan setiap hari. Buat para insinyur, pemahaman 3 jenis gerakan ini adalah kunci. Mereka pakai ini buat merancang sistem gear yang presisi, lift hidrolik yang kuat seperti di truk tadi, sampai komponen kecil tapi vital seperti cam yang ngatur katup di mesin mobil. Dari mekanisme hidrolik yang masif sampai ke sabuk dan puli yang kelihatannya simpel di sebuah motor, prinsip-prinsip ini ada di mana-mana. Setiap mesin yang bergerak, pada dasarnya bisa dianalisis pakai 3 resep dasar ini. Pada akhirnya, inilah intinya.
Dengan menguasai 3 konsep gerak yang kelihatannya sederhana ini, translasi, rotasi, dan gerak bidang umum, para insinyur bisa memecah, memprediksi, dan merancang setiap gerakan mekanis serumit apapun. Jadi saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Sekarang setelah Anda tahu bahan dasar dari semua gerakan, mesin apa di sekitar Anda yang bakal Anda lihat dengan cara yang benar-benar berbeda? Gerakan apa yang tiba-tiba jadi menarik buat Anda analisis? Terima kasih sudah menyimak.